Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas PAUD A, mata kuliah Akhlak Tasawuf, dan dengan dosen pengampu, Ibu Mambaul Nadimah. Kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan contoh dari etika, moral, dan susila. Anggota kelompok kami adalah 1. Alinda Intan Anisyah dengan NIM 2052100004. 2. Azarin Elisha Azalia dengan NIM 2052100010. Dea Eka Putri 2052100016. Iin Rahmaningtyas 2052100030 dan Iketri Wulandari dengan NIM 2052100031. Dan yang pertama adalah peta konsep etika oleh Alinda Intan Anisyah yang akan menjelaskan mengenai pengertian etika, ruang lingkup etika, dan contoh etika. Dan yang kedua adalah peta konsep moral oleh Iketri Wulandari yang akan menjelaskan mengenai pengertian moral, ruang lingkup moral, dan contoh moral. Dan yang ketiga adalah peta konsep susila oleh Azarina Elisha Azalia yang akan menjelaskan mengenai pengertian susila, ruang lingkup susila, dan contoh susila. Dan peta konsep selanjutnya adalah etika moral dan susila dalam pendidikan oleh Iin Rahmaningtyas yang akan menjelaskan mengenai etika dalam pendidikan, moral dalam pendidikan, dan susila dalam pendidikan. Berikut etika, ruang lingkup, dan contoh etika oleh Alinda Intan Anisyah. Berikut adalah peta konsep dari etika. A. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dari kata ethos, yang bermakna tempat tinggal yang biasa, adat, kebiasaan, watak, cara berpikir, dan perasaan. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lama, menurut Purwadarmita sejak tahun 1935, dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika menurut istilah merupakan adat kebiasaan, dan etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru memiliki 3 makna, yaitu A. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta membuat hak dan kewajiban moral atau akhlak. B. Kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak. C. Nilai mengenai benar atau salah yang diamalkan oleh suatu golongan. B. Ruang lingkup etika. Adapun ruang lingkup etika antara lain A. Menyelidiki sejarah etika dan teori lama serta baru tentang tingkah laku manusia. B. Membahas cara-cara menilai baik dan buruknya suatu perbuatan. C. Menyelidiki faktor-faktor penting yang manusia, naluri, adat, tingkah laku, dan lingkungan. D. Menerangkan macam-macam akhlak yang baik atau yang buruk. E. Menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lainnya tingkah laku manusia yang meliputi faktor manusia itu sendiri. Jadi, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang adab dalam kehidupan masyarakat yang juga penting untuk diri sendiri. Dengan etika, kehidupan pun akan berjalan dengan lancar dan harmonis. Dan berikut adalah contoh dari etika. Pertama, senantiasa menjaga kerukunan antar sesama manusia akan menciptakan keharmonisan, ketenangan, dan tanpa perselisihan. 2. Menunjukkan sikap hormat dan menghormati terhadap siapa saja. 3. Tidak melanggar janji yang telah diucapkan pada orang lain. Hendaknya selalu menepati janji yang telah ia sepakati dengan orang lain. Dan yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain dan memberi kritik yang membangun. Perkenalkan, nama saya Iketri Wulandari, nomor NIM 2052100031.
Di sini saya akan menerangkan tentang moral, pengertian ruang lingkup, dan contohnya. Peta konsep moral terdapat pengertian moral, ruang lingkup, dan contoh. Yang pertama, pengertian moral. Moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Di dalam kehidupan, terdapat indikasi seseorang dapat dianggap bermoral, yaitu apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku. Kemudian, bersikap atau bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dalam pendapat lain mengatakan, moral bermakna sesuatu yang bertautan dengan kaidah-kaidah tingkah laku, akhlak, budi pekerti yang kemudian membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar sesuatu yang baik buruk dalam kehidupan. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, dan perangai yang baik. Yang kedua, prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Yang ketiga, seseorang atau kelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap statis dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Contoh moral. Contoh yang pertama, ketika bertemu orang yang dikenal di tengah jalan maupun di tempat umum, Dita selalu menyapa. Hal tersebut dilakukan Dita untuk menjaga hubungan baik dengan semua teman-temannya, sehingga dalam hal ini Dita memiliki moral yang baik. Yang kedua, Selanjutnya adalah susila, ruang lingkup, dan contohnya oleh Azarin Alicia Azalia. Berikut adalah peta konsep susila. Pengertian susila. Susila atau kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su dan sila. Su berarti baik, bagus, dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Kata susila selanjutnya digunakan untuk arti sebagai aturan hidup yang lebih baik. Orang yang berlakuan buruk, para pelaku zina atau pelacur misalnya, sering diberi gelar sebagai tunasusila. Sama halnya dengan moral, pedoman untuk membimbing orang agar berjalan dengan baik juga berdasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan mengacu kepada sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat. Selanjutnya adalah ruang lingkup susila. A. Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. B. Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan seseorang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. C. Islam bersifat universal dan komprehensif yang dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia, kapanpun dan dimanapun mereka berada. D. Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan mulia, serta meluruskan perbuatan manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Hamzah Yakub, 1996. Contoh susila. A. Jujur dengan diri sendiri dan perlakuan orang lain. B. Memaafkan jika ada yang melakukan kesalahan.
C. Mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan lokasi dan juga situasi. D. Orang yang sama muda harus dihormati, sama seperti dengan orang tua. E. Mengatakan hal-hal baik kepada orang lain. F. Tidak boleh melakukan tindakan penipuan dan berbohong. G. Tidak menghina atau menyalahkan orang lain. H. Saling membantu kepada sesama. Perkenalkan, nama saya Iin Rahmaning Tias, nomor induk mahasiswa 205210030. Di sini saya akan mempresentasikan etika, moral, susila dalam pendidikan. Yang pertama adalah peta konsep. Etika, moral, dan susila dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan, moral dalam pendidikan, dan yang terakhir, susila dalam pendidikan. Apa sih sebenarnya etika dalam pendidikan itu? Etika pendidikan berdasarkan pada sebuah kajian nyata bahwa manusia harus melakukan sesuatu dalam tindakan yang beretika, termasuk di dalamnya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Ada kesenjangan yang terjadi sekarang bahwa antara penanaman nilai-nilai yang baik dan benar di sekolah pada proses pendidikan, namun di masyarakat sebagai lapangan pendidikan, tempat mempraktekkan pendidikan tidak memberikan nilai-nilai etika yang benar sebagai dasar yang mendidik. Karena itu, untuk mengatasi krisis moral dalam dunia pendidikan, maka secara internal harus diterapkan model pendidikan berkarakter yang berbasis pada firman Tuhan. Selanjutnya, moral dalam pendidikan. Dalam tahap awal implementasi pendidikan karakter di tingkat persekolahan perlu dilakukan melalui pengkondisian moral atau moral conditioning, yang kemudian berlanjut dengan latihan moral atau moral training. Desain pendidikan karakter seperti ini berfungsi sebagai wahana sistemik pengembangan kecerdasan moral yang membekali peserta didik dengan kompetisi kecerdasan plus karakter. Selanjutnya, susila dalam pendidikan. Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa positif dan negatif. Dampak negatif adalah adanya hidup dan kehidupan perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma agama, hukum, moral, dan kesusilaan. Dalam pendidikan, karakter ditentukan oleh 3 hal, yaitu mengetahui perasaan moral, yang moral, dan perilaku moral. Dengan tujuan untuk membangun bangsa yang kuat, kompetitif, moral, berbudi, akhlak yang baik, toleransi, bekerja sama, semangat, patriotik, perkembangan dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, contoh etika, moral, dan susila dalam pendidikan. Contoh etika dalam pendidikan. 1. Menghormati guru. 2. Menaati peraturan sekolah. Seperti yang ada dalam contoh gambar berikut, terdapat gambar seorang murid yang menghormati gurunya dengan salim dengan mencium tangan gurunya. Setelahnya, contoh moral dalam pendidikan. 1. Bertutur kata yang baik pada guru. 2. Tidak mengolok-olok sesama teman. Seperti yang ada dalam gambar tersebut, ada sekelompok anak dan seorang guru yang sedang belajar mengajar dalam suatu pendidikan.
Dan seterusnya, contoh susila dalam pendidikan. 1. Berbuat baik kepada guru dan semua teman. 2. Tidak saling mengganggu sesama teman di sekolah. Seperti yang ada di contoh gambar tersebut, terdapat harmonisasi sekelompok murid tanpa membeda-bedakan sesama. Penutup, mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga presentasi kami dapat membawa manfaat kepada kami sendiri dan kita semua. Dan akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.